Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke video pembelajaran. Nah, untuk kali ini kita akan belajar yang namanya penyelesaian persamaan nilai mutlak. Apa itu penyelesaian persamaan nilai mutlak? Mari simak video berikut ini. Ya, pada video pertama ini kita akan menjelaskan cara yang pertama menggunakan definisi. Di sini nanti akan ada 3 cara. Kita jelaskan dulu cara yang pertama menggunakan definisi. Nah, untuk soalnya di sini adalah nilai mutlak dari X dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri kita bagi menjadi 2. Yang pertama, langkah pertama di sini definisi pertama. Jadi nanti definisi ada 2 definisi ya. Yang pertama di sini ada definisi pertama, itu akan menggunakan AX plus B sama dengan C. Nah, kemudian kita letakkan soalnya X dikurangi 1 sama dengan 4 di sini. Kemudian kita kerjakan dengan cara perpindahan ya, ini persamaan linear satu variabel. Nah, 1 negatif 1 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Artinya karena itu menyeberang sama dengan tandanya berubah menjadi positif. Nah, tinggal kita kerjakan 4 ditambah 1 adalah 5. Untuk langkah kedua, di sini akan menggunakan definisi nomor 2, yakni negatif dalam kurung AX plus B sama dengan C. Ini hanyalah kebalikan dari definisi nomor 1. Nah, definisi nomor 1 ini bernilai positif, sedangkan definisi yang nomor 2 ini bernilai negatif. Kemudian sama juga kita masukkan soalnya negatif dalam kurung X min 1 sama dengan 4. Nah, jangan lupa kalau ada negatif dengan tanda kurung seperti ini, silakan kalikan dulu negatifnya dengan semua bilangan yang terdapat dalam kurung. Artinya negatif dikalikan dengan X menghasilkan negatif X, kemudian negatif dikalikan negatif 1 menghasilkan positif 1. Selanjutnya kita pindahkan dulu apa yang bisa dikerjakan. Artinya karena 4 ini adalah bilangan atau angka, maka kita pindahkan dulu yang angka. Angka di sini adalah positif 1. Nah, positif 1 kita pindahkan ke ruas kanan, menyeberang sama dengan berubah menjadi negatif 1. Kita kerjakan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, di sini karena menghasilkan angka negatif X sama dengan 3, otomatis X harus berubah menjadi X. Sehingga negatif kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi negatif 3, artinya X sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini sudah kita peroleh dengan X sama dengan 5 dari definisi 1 tadi. Kemudian atau X sama dengan negatif 3 dari definisi 2. Ini merupakan cara 1 menggunakan definisi. Pada cara kedua, kita akan menggunakan yang namanya grafik. Nah, grafik sendiri kalian pasti sudah tahu karena pernah diajarkan di SMP, persamaan garis lurus ataupun membuat grafik ya. Nah, itu biasanya di persamaan garis lurus sudah ada grafiknya. Karena grafik membuat garis itu pasti ada yang namanya diagram kartesius dan juga garis lurusnya. Nah, kita akan menggunakan soal yang sama. Di sini nilai mutlak dari X dikurangi 1 sama dengan 4. Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah kita misalkan dahulu Y1 sama dengan nilai mutlak dari X dikurangi 1 dan Y2 sama dengan 4. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, maksudnya di sini adalah Y1 dan Y2 ini adalah nanti kita gunakan untuk sumbu Y-nya. Nah,
Kita masukkan ke dalam tabel. Nah, seperti ini. Untuk nilai X-nya sendiri kalian bebas memasukkan apapun. Tapi saran saya silahkan lihat Y1-nya. Silahkan lihat Y1-nya ya. Nah, di sini adalah Y1. Y1-nya adalah nilai mutlak dari X dikurangi 1. Nah, maksud saya dengan melihat Y1, lihatlah bilangan yang berada di dalam nilai mutlak di sini. X dikurangi 1. Nah, kira-kira angka berapakah ketika dikurangi 1 akan menghasilkan 0? Nah, maksudnya di sini adalah biar angkanya Y ini 0. Otomatis, angka berapa dikurangi 1 biar 0? Ya, jawabannya adalah 1. Nah, sehingga kita di sini bisa membuat titik 1,0. Nah, kemudian untuk titik-titik yang lain di X, silakan itu gunakan sebaik mungkin. Boleh angka berapapun asalkan yang penting kita sudah mengetahui nilai Y sama dengan 0-nya, yakni 1. X-nya adalah 1. Di sini saya menggunakan angka negatif 3, kemudian negatif 2, kemudian 0, kemudian 1 tadi karena menghasilkan Y1 0 ya, kemudian 2, X-nya 3, 4, dan 5. Kalian boleh menggunakan angka berapapun. Kemudian cara mengetahui nilai Y1 ini ya sama seperti kita mengetahui 0 tadi. Kita masukkan X-nya ke dalam Y1. Artinya ketika itu negatif 3, kita masukkan ke dalam sini. X dikurangi 1, negatif 3 dikurangi negatif 1. Negatif 3 dikurangi 1, artinya itu nanti akan menghasilkan angka negatif 4. Namun, di sini ada nilai mutlaknya, sehingga akan bernilai positif 4. Titiknya nanti adalah negatif 3,4. Kemudian, sama halnya dengan yang negatif 2, ini kita masukkan menghasilkan angka 3. Begitu juga dengan negatif 1, 0, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimanakah Y2 di sini? Kenapa kita tidak memasukkannya ke dalam tabel? Ingat kembali ya pelajaran garis lurus saat SMP. Ketika di situ Y sama dengan atau X sama dengan, otomatis nanti di grafik akan menghasilkan suatu garis lurus saja tepat di angka atau tepat di titik diagram Kartesiusnya. Kita akan menggambarnya di sini. Silakan diperhatikan. Nah, saya hapus dulu terlebih dahulu biar terlihat lebih jelas. Nah, di sini sudah kita lihat gambar grafiknya, sudah kita lihat. Nah, untuk yang pertama negatif 3,4 terletak di sini ya. Perpotongan dari garis Y2. Nah, ini Y2, ini Y2. Ini merupakan Y2. Kenapa bisa demikian? Karena Y2 tadi nilainya adalah 4 ya. Y2 sama dengan 4. Sehingga di sini kan memotong di titik 4 Y. Nah, ya ini artinya Y2 ini letaknya berada di titik Y4. Kemudian yang kedua negatif 2 menghasilkan 3 dengan titiknya adalah negatif 2,3. Artinya itu letaknya di sini. Kemudian yang selanjutnya letaknya di sini negatif 1,2. Selanjutnya lagi ada 0,1 di sini. Karena X-nya 0, otomatis dia letaknya berada di tengah. Kemudian, nah ini tadi yang kita cari, X-nya adalah 1,
Y-nya adalah 0, berarti letaknya di sini, kebalikannya dari yang ini tadi. X-nya 0, Y1-nya adalah 1. Sama halnya dengan selanjutnya, 2,1, 3,2, 4,3, dan yang terakhir 5,4. Nah, terus bagaimana kita melihat himpunan penyelesaiannya dari gambar tersebut? Nah, untuk himpunan penyelesaiannya sendiri kita bisa peroleh dari garis yang perpotongan Y1 dan Y2 tadi. Nah, manakah Y1 kalau dilihat dari seperti ini? Ya, garis yang ini ya membentuk huruf V ini adalah Y1. Himpunan penyelesaiannya adalah titik yang menghasilkan perpotongan. Sehingga yang berlaku adalah di sini dan juga yang di sini. Di sini merupakan yang pertama ini merupakan nilai yang pertama negatif 3,4. Kemudian yang terakhir adalah 5,4. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah pasti X sama dengan, otomatis dari titik ini nilai X-nya berapa? Negatif 3. Kemudian yang titik kedua adalah 5. Nah, demikian tadi cara nomor 2 menggunakan grafik. Nah, untuk cara yang terakhir dalam penyelesaian persamaan nilai mutlak di sini adalah cara ketiga. Kita akan menggunakan yang namanya pengkuadratan dua ruas. Seperti namanya, kita akan menggunakan pengkuadratan dua ruas, artinya dari dua ruas itu kita akan kuadratkan. Kuadrat itu pangkat 2 ya. Nah, dengan soal yang sama, nilai X dikurangi 1 kita mutlakkan sama dengan 4. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya seperti ini, bisa dilihat. Nah, ruas kiri kita kuadratkan. Nih, ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan pun juga kita kuadratkan. Sehingga bisa kita masukkan ke sifat nilai mutlak, artinya ketika nilai mutlak itu kita kuadratkan, otomatis itu nilainya sama dengan bilangan tersebut yang berada di dalam kurung kuadrat. Nah, sehingga di ruas kiri akan menghasilkan bentuk seperti ini, yang mana garis nilai mutlaknya sudah hilang. Nah, kemudian sebelum kita kerjakan, saran saya tidak perlu dikerjakan dulu, namun kita pindahkan dulu atau yang namanya mencari salah satu ruas untuk dihasilkan nilai 0. Nah, di sini saya memindahkan 4 kuadrat ke ruas kiri. Artinya dari ruas kanan menyeberang sama dengan ke ruas kiri. Sehingga 4 kuadrat ini bernilai positif berubah menjadi negatif. Nah, sampai di baris ketiga ini 1, 2, 3. Kemudian di sini kita akan menggunakan yang namanya sifat pemfaktoran aljabar. Masih ingatkah kalian pelajaran pemfaktoran aljabar? Biasanya aljabar dipelajari ketika SMP kelas 7. Otomatis pemfaktoran juga ada di sana. Nah, untuk sifatnya sendiri adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Nah, kita akan menggunakan itu. Nah, sebelum itu untuk X dikurangi 1 ini kita misalkan dengan A ya, kalau menurut sifatnya tadi. Kemudian
4 kuadrat ini adalah B menurut sifatnya tadi. Sehingga bisa kita masukkan ke dalam sifat itu A ditambah dengan B. Kemudian dikalikan dengan A dikurangi B. Nah, ini akan memudahkan kita dalam pengerjaan menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Kemudian kita kerjakan masing-masing yang berada di dalam kurung kotak. Sehingga di sini negatif 1 ditambahkan 4 menghasilkan 3. Kemudian kotak satunya negatif 1 dikurangi 4 akan menghasilkan negatif 5. Nah, terus bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini? Bagaimana kita mengetahuinya? Kita cari terlebih dahulu angka penghasil nolnya untuk mengetahui himpunan penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Seperti pemfaktoran sebelumnya, artinya kita harus mencari nilai nolnya dengan cara X plus 3 sama dengan 0. Artinya yang tadinya 2 seperti ini, kita pisahkan satu-satu. X plus 3 sama dengan 0, X-nya akan bernilai sama dengan negatif 3. Karena 3 plus 3 ini kita pindahkan ruas ke kanan, berubah menjadi negatif. Kemudian kotak yang selanjutnya, nah ini X dikurangi 5, kita sama dengan 0 juga. Sehingga negatif 5 ketika dipindahkan ruas menyeberang sama dengan ke kanan akan menghasilkan 5. Nah, himpunan penyelesaiannya sudah kita ketahui, X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 5. Dengan cara nomor 1, 2, dan 3 ini akan menghasilkan nilai yang sama, nilai himpunan penyelesaian yang sama. Nah, satu hal yang penting ketika kalian menggunakan cara nomor 3 ini, menggunakan pengkuadratan ruas, adalah cara ketiga ini harus digunakan, bukan harus sih, kalian hanya bisa menggunakan cara ketiga ini ketika kedua ruas bernilai positif. Maksudnya kedua ruas bernilai positif bagaimana? Ya, kedua ruas itu tadi bernilai positif. Coba lihat di sini. Nah, ketika di soal itu adalah nilai mutlak dari X negatif 1, ini bernilai positif karena nilai mutlak kan penilaiannya pasti positif. Kemudian 4 ini bernilai positif juga, sehingga ini boleh menggunakan cara ketiga. Namun ketika itu nanti semisal kita 4 ini berikan tanda negatif, nah contohnya seperti ini cara ketiga tidak berlaku. Artinya kalian harus menggunakan cara nomor 1 atau cara 2 untuk menyelesaikannya. Demikian tadi penggunaan cara nomor 3, pengkuadratan dua ruas. Ingat ya, cara ketiga ini harus kedua ruasnya positif, baru boleh digunakan. Ya, itu tadi pembelajaran penyelesaian persamaan nilai mutlak. Ada 3 cara ya. Nah, silakan dipelajari, kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.